Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan doa. Satu orang Sabina berdoa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang ingin hadir hari ini? Nama siapa? Berapa orang yang sudah hadir? Berapa? 3 orang. Atas nama siapa? Arif Ustadz. Kenapa begitu? Arif itu dari tantangan lawan Ustadz dan dari media itu dia datang. Terus siapa lagi? Jadi sebagai Feli. Jadi kenapa? Partai. Siapa lagi? Kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Baik. 3 orang yang tidak hadir ya? Baik. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat dalam pembelajaran kita. Saya minta semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kalau saya bilang tepuk 1, jawabnya yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Dan tepuk fokus jawabnya melihat, terus mendengar, mengingat, dan fokus. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Sudah semangat ya? Terima kasih, Bu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang dekomposisi dalam berpikir komputasional, yakni memecahkan masalah besar menjadi kecil untuk pengelolaan data dan pemecahan masalah sederhana. Tujuan pembelajarannya, murid mampu menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipecahkan. Pernahkah kalian merasa bingung harus mulai dari mana saat PR numpuk? Pernah? Atau mungkin pernah bantu bikin kue ulang tahun di rumah dan bingung bagian mana dulu yang harus dikerjakan? Pernah? Oke. Kalau bikin kue, tidak mungkin kita campur semua bahannya sekaligus, ya? Betul tidak? Harus ada langkah-langkahnya. Misalnya siapin tepung dulu, kemudian kocok dia punya telur, terus baru campur bahan lainnya. Sama seperti kalau kita mau pecahkan masalah, ya. Sama seperti kalau kita mau pecahkan masalah. Sama prosesnya seperti kita bikin kue tadi, kue ulang tahun. Oke. Baik, hari ini kita akan jadi detektif pemecah masalah. Siap jadi problem solver hebat? Siap. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi tugas atau masalah
diminta membuat kue ulang tahun yang besar, bertingkat dan dihias cantik. Nah, itu dia punya ilustrasinya, ya. Misalkan kamu diminta membuat kue yang seperti yang ada di gambar, ya, kue ulang tahun. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Apa yang kamu lakukan pertama kali? Ya, Menyiapkan bahan-bahannya. ya, menyiapkan bahan-bahannya. Tentu ada yang punya langkah-langkahnya, ya. Baik, kita tidak akan langsung memasukkan semua bahannya ke dalam oven, ya. Pasti membaginya menjadi langkah-langkah kecil, seperti yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Nah, Stefan tadi menyiapkan bahan, kemudian mencampur adonan, baru memanggangnya pakai oven. Kemudian membuat krimnya, krim untuk hias di ulang tahunnya, ya. Nah, proses seperti itu disebut dekomposisi. Proses seperti itu tadi disebut dekomposisi, ya. Oke, jadi apa itu dekomposisi? Dari cerita tadi, apa itu dekomposisi? Ya. Dekomposisi adalah memecah suatu masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil untuk diselesaikan. Oke, itu tepuk tangan dulu buat teman-teman. Dan mengapa dekomposisi itu penting? Mengapa dekomposisi itu penting? Oke, siapa yang bisa jawab? Dekomposisi itu penting. Menurut teman tadi, dekomposisi itu memecahkan masalah kompleks menjadi lebih sederhana. Maka pertanyaan lanjutannya, mengapa dekomposisi itu penting? Baik, mari kita akan lihat penjelasannya. Ya, dekomposisi adalah cara berpikir dalam ilmu komputer dan matematika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, dikerjakan dan diselesaikan. Mengapa dekomposisi itu penting? Yang pertama itu, dengan dekomposisi kita bisa menyederhanakan masalah besar sehingga tidak terasa menakutkan atau membingungkan, ya. Yang kedua, dengan dekomposisi kita akan fokus menyelesaikan bagian demi bagian. Masalah kecil lebih mudah dicari solusinya. Kemudian dengan dekomposisi kita bisa melihat hubungan antar bagian, ya, sehingga kita bisa lebih memahami keseluruhan sistem atau masalah. Yang keempat itu, dengan dekomposisi kita bisa bekerja sama dalam tim, ya. Setiap orang bisa mengerjakan satu bagian lalu digabung menjadi satu solusi. Kalau kerja tim, kita bisa membagi peran dari setiap anggota timnya, ya, sehingga memecahkan masalahnya atau yang menjadi tugas kelompoknya lebih mudah dijalankan, ya, karena semua anggotanya tadi berperan aktif, ya, atau punya perannya masing-masing. Oke, nah ini contoh kasus dekomposisi, ya. Yang pertama itu misalnya merencanakan pesta ulang tahun sederhana. Oke. Siapa di sini yang sudah pernah membuat pesta ulang tahun? Pernah buat pesta ulang tahun? Pernah, ya. Biasanya minta mama supaya dibuatkan pesta ulang tahun biar yang sederhana saja. Oke. Nah, contoh kasus yang pertama itu, bayangkan kamu ingin merayakan ulang tahunmu bersama-sama dengan teman. Supaya acaranya berjalan lancar, maka kamu perlu memecah rencana ini menjadi langkah-langkah kecil, ya. Yang pertama itu menentukan tanggal dan tempat acara. Langkah yang kedua, membuat daftar tamu undangan, siapa saja yang diundang, ya. Oke. Yang ketiga itu merancang kegiatan, ya, misalnya rancang kegiatannya supaya saat pesta itu
ada bermain game atau tiup lilin atau juga musik atau goyang-goyang misalnya ya. Oke. Kemudian langkah yang keempat, membeli atau membuat makanan ringan dan kue ya. Langkah yang berikutnya, menyiapkan dekorasi ya kan? Dan langkah yang terakhir, mengirim undangan dan memastikan kehadiran. Ini rencana untuk pesta ulang tahun sederhana ya. Jadi ada di punya langkah-langkah. Oke. Contoh yang kedua, misalnya kamu diminta membuat vlog pertama untuk YouTube sekolah. Pernah buka YouTube toh? Membuat vlog pertama untuk YouTube sekolah. Maka ini dia punya ceritanya, kamu diminta membuat vlog pertama dengan tema sehari di sekolahku. Ya. Untuk itu kamu harus menyusun alur produksinya secara terstruktur. Ya. Misalnya langkah pertamanya apa? Menentukan topik dan naskah singkat. Apa topik dari vlog yang perlu kamu buat? Kemudian menyusun urutan pengambilan video. Ya, misalnya upacara, belajar atau istirahat. Kemudian mengambil gambar dengan kamera atau ponsel. Kemudian mengedit videonya, ya, menambahkan musik atau dan teks. Langkah yang terakhir adalah mengunggah ke YouTube sekolah. Baik, itu beberapa contoh tadi. Dari contoh-contoh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Yang berikutnya saya minta kalian untuk bentuk kelompok. Satu kelompok itu 4 orang ya. Karena yang hadir 23 orang, maka kita bentuk menjadi 5 kelompok. Untuk kelompoknya pakai hitung saja. Ya. Hitung mulai dari sini 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Ya. 1 2 ya. 5. Oke. Yang satu itu pindah kursinya dan duduk di bagian sini. Yang satu, silakan pindah kursinya pakai angkat ya, seperti dari itu. Sudah di dalam kelompok ya. Kelompok satu. Baca dulu petunjuk dari LKPD ya. Baca petunjuknya. Dikerjakan secara berkelompok. Kemudian langkah yang kedua itu uraikan masalah menjadi 5 sampai 8 langkah kecil menggunakan dekomposisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Langkah yang ketiga itu diskusikan dalam kelompok dan siapkan presentasi singkat. Nanti saya beri kesempatan kepada setiap kelompok atau perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kerja dulu yang bagian 1. Kerja dulu bagian 1. Ya. Ada kasus 1 dan kasus 2 di situ ya. Silakan. Langsung untuk jawabannya langsung tulis di LKPD-nya ya. Langsung tulis di LKPD-nya. Ya.
Persiapan penampilan pentas seni di SMP 2 Lembang. Memperingati Hari Pendidikan Nasional di sini. Mempersiapkan penampilan pentas seni SMP 2 Lembang. Bisa langkah-langkah yang akan kamu lakukan agar kamu dapat tampil dalam pentas tersebut. Apa itu apa langkah pertama yang kamu diminta mempersiapkan penampilan pentas seni SMP 2 Lembang? Apa langkah pertama yang kamu lakukan? Apa? Ya, untuk cerita kasus satu itu ceritanya begini. Di SMP 2 Lembang, seorang guru seni bernama Ibu Ren sedang merencanakan sebuah pesta seni untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pentas ini bukan hanya untuk tampil, tapi juga untuk mengajarkan siswa tentang disiplin, kerja tim, dan kreativitas. Ya. Ibu Ren membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, salah satu kelompok yang dibentuk adalah seperti kelompok saat ini. Ya, misalnya kelompok yang dibentuk itu kelompok yang sudah dibentuk sekarang. Ya, oke. Nah, tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan agar kamu dapat tampil dalam pentas tersebut. Apa langkah-langkah yang kamu ambil? Ya. Bisa? Bisa ya?
sampai 2010. Iya, langsung di NPD, langsung di tempat yang saya bagikan tadi jawabannya. Ya. Ingat pada saat mempersiapkan kelompok saat dance, pernah dance atau tarian? Kamu ingat tidak saat ini apa yang kamu lakukan? Oke, baik. Untuk bisa mengerjakan kasus satu itu, kamu ingat-ingat kamu pernah ikut lomba, toh? Lomba apa? Wisiu, dance, atau tarian, ya kan? Dalam kelompok. Nah, kamu ingat apa yang kamu lakukan pada saat itu? Ya, dalam mempersiapkan. Yang kamu lakukan sebelum tampil di pentasnya, ya? Apa yang kamu lakukan? Silakan. Diskusi dengan teman kelompok, ya? Sudah? Setelah menyelesaikan kasus 1 langsung ke kasus 2. Ya? Untuk kasus 2 itu judulnya adalah memasak nasi untuk acara kelas. Ya? Memasak nasi untuk acara kelas. Ikutnya itu di kemarin dong. Ikutnya di waktu kemarin ikut. Kasih yang kemarin ada masak-masak ya dong? Ya. Betul. Ingat apa yang kalian lakukan pada saat masak nasi? Cepat.
Lanjut kelas 2 sudah. Kamunya sudah selesai kasus satunya. Lanjut. Kalau sudah selesai kasus 1, lanjut ke kasus 2. Setelah itu baru presentasi. Sesuai yang kamu lakukan selama ini. Untuk kasus 2 itu ceritanya adalah kamu diminta untuk memasak nasi pakai rice cooker, ya? Pernah masak nasi pakai rice cooker? Oke. Kamu tulis langkah-langkahnya sesuai yang kamu lakukan selama ini, ya? Lanjut. Sudah belumnya. Saya beri kesempatan untuk presentasi. Untuk presentasinya kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Untuk kasus 1 itu, untuk kasus 1 ya. Oke, silakan. Kami memilih tarian saya, lalu memilih musik, mempersiapkan kelompok untuk tampil di pentas, mempersiapkan kaki untuk berlatih, mempersiapkan pakaian musik tarian tersebut. Oke, baik sebentar. Langkah-langkah yang akan kamu lakukan agar kamu dapat tampil dalam pentas, ya. Oke, ini langkah-langkah dalam mempersiapkan pentas yang kamu pilih, ya. Oke, langkah-langkahnya bagaimana tadi? Coba ulang. Yang lain bisa dengar. Sesuaikan dengan langkah-langkah yang kamu sudah tulis, ya. Oke. Coba langkah yang pertama apa? Kami
budaya. Oke, lanjut. Langkah kedua, memilih musik. Oke, memilih musik. Terus, Langkah ketiga, mempersiapkan kelompok untuk tampil di pentas. oke, Keempat, mempersiapkan waktu untuk berlatih. waktu. Oke, Kelima, mempersiapkan pakaian untuk acara tersebut. mempersiapkan pakaian. Setelah itu, apa lagi? Keenam, mempersiapkan diri untuk tampil. Oke, itu sudah. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok yang lainnya, silakan tulis saja di LKPD ya. Nanti saya yang beri nilai. Oke, silakan dulu kelompok 2. Selanjutnya untuk kasus 2. Untuk kasus 2 itu memasak nasi untuk acara kelas menggunakan rice cooker. Oke. Kelompok yang mau presentasi. Yang mau presentasi? Oke. Kelompok berapa ini? Berapa? Kelompok 3. Oke, saya beri kesempatan kepada kelompok 3. Kelompok yang lainnya. Halo, kelompok yang lain, tolong perhatikan kata-kata yang kamu sudah tulis ya. Ya dulu. Cepat kelompok 2. Ya baik, kita dengar hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan presentasi untuk kasus memasak Yang lain diam. acara kelas. 1. Ambil beras secukupnya. 2. Cuci beras sampai bersih. Setelah itu, mengukur airnya menggunakan tangan. 4. Colok kabel rice cooker ke dalam terminal. 5. Lalu masukkan nasi ke dalam rice cooker. Masukkan. Nasi ke dalam rice cooker. Oke. Berarti cuci berasnya tidak pakai dalaman dari rice cooker itu. Ya, ambil. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik, saya beri kesempatan satu lagi untuk presentasi yang kasus 2. Ada yang mau presentasi? Ya? Oke, baik. Ada lagi? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 2 lagi. Oke, silakan. Kelompok 2. Kita dengar lagi dari kelompok 2. Nah, kelompok yang lainnya. Kelompok yang lain, tolong sesuaikan langkah-langkah yang sudah kamu tuliskan di LKPD tadi ya. Kita dengar dari kelompok 2. Sahabat teman-temannya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Pagi. Langkah yang akan dilakukan untuk memasak nasi. Langkah pertama, mengambil beras secukupnya. Langkah kedua, mencuci beras sampai bersih. Langkah ketiga, masukkan beras ke dalam rice cooker. Langkah keempat, colokkan kabel rice cooker ke dalam terminal. Berarti tidak perlu tambahkan air. Nah, ada yang lupa di situ ya. Tambahkan air sesuai takaran, ya kan? Kan setelah cuci, buang dulu airnya. Setelah itu masukkan air kembali supaya bisa masak nanti nasinya, ya kan? Nah, satu langkah yang lupa ya. Lanjut. Langkah kelima, tekan tombol food. Oke. Langkah keenam, tunggu hingga matang. Langkah ketujuh, cabut kabel rice cooker. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok
kerja yang bagian 2. Ya. Aktivitas 1, game. Langkahku ke sekolah. Nah, bacakan baik-baik deskripsinya. Nah, deskripsinya begini. Kamu akan membuat urutan kegiatan dari kamu bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Ya. Halo, bisa dengar sini? Kamu akan membuat urutan kegiatan dari kamu bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Tapi kamu harus menulisnya seperti kamu sedang memberi perintah ke robot. Ya, seperti kamu memberi perintah ke robot. Ya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin kalau pakai robot ya. Oke. Gunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Ya. Langkah-langkahnya bisa baca di situ langkah-langkahnya. Ya. Pikirkan semua kegiatan yang kamu lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ya. Apa langkah pertama? Dari bangun tidur sampai tiba di sekolah. Tulis satu-satu urutan yang benar dan gunakan kata perintah. Tahu kata perintah toh? Nah, misalnya ambil, ya. Kemudian pakai, makan, main, dan lain-lain. Ya. Jangan lupa cek ulang apakah urutannya sudah masuk akal. Ya. Intinya, nomor berapa ini? 1. Intinya sesuai dengan kebiasaan yang kamu lakukan selama ini. Ya. Oke, silakan baca surat. Ada mau presentasi untuk aktivitas 1. Sudah selesai untuk aktivitas 1-nya? Sudah? Oke. Ya, siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Yang sudah selesai? Ya, kelompok 1 silakan presentasi dulu. Hasil diskusinya untuk aktivitas 1. Jangan lupa sampaikan ke teman-temannya kami dari kelompok 1. Silakan. Lagi. Yang lain tolong dengar. Langkah 1, membersihkan tempat tidur. Langkah 2, makan. Langkah 3, mandi dan gosok gigi. Langkah 4, pakai baju seragam. Langkah 5, pakai sepatu. Langkah 6, pakai topi. Dan langkah 7, pakai dasi. Langkah 8, ambil tas. Langkah 9, taruh buku ke dalam tas. Lalu langkah 10, lalu pergi sekolah berjalan kaki. Oke, itu langkah-langkah dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada lagi yang belum presentasi? Kelompok 2? Ya, kelompok berapa? Kelompok 5, silakan saya beri kesempatan kepada kelompok 5. Silakan. Ingat, kuncinya tadi apa? Pakai kata perintah, ya. Pakai kata perintah. Selamat pagi teman-teman. Langkah 1, bangun tidur. Langkah 2, matikan alarm. Langkah 3, ambilkan handuk. Langkah 4, pergi ke kamar mandi. Langkah 5, ambil sikat gigi. Langkah 6, mandi. Langkah 7, lap pakai handuk. Langkah 8, ambil baju seragam, pakai baju seragam. Langkah 9, ambil makan dan air. Langkah 10, pakai sepatu langsung pergi sekolah. Pakai sepatu. Setelah itu, Langsung pergi ke sekolah. oke. Berarti tas sekolahnya tidak ambil. Oke. Jangan lupa ya. Biasanya kan ambil tas sekolahnya ya. Jadi silakan tepuk tangan buat kelompok 5. Berarti ada 1 langkah yang melewatkan ya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan kelompok berapa ini? Ya, Selfie dong. bisa boleh.
Lalu mencuci bisa dengan air. Cuci muka dengan air mengalir. Oke. Kaki basuh dengan pakaian seragam sekolah. Dan keempat ganti lalu pakai sepatu. Yang kelima sisir rambut. Sisir rambut. Makan. Makan. Lalu Minum air. Ambil buku, berkoin. Terus ambil berat. Terus ambil tas lalu jalan ke sekolah. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Sudah menyimak waktunya untuk kelompok yang belum presentasi. Nanti saya periksa sudah dengan hasil diskusinya ya. Harus ditulis dalam LKPD toh? Selanjutnya coba lihat aktivitas 2. Aktivitas 2 itu judulnya adalah puzzle terbalik. Nah, ini gambarnya ya. Coba perhatikan. Untuk semua coba perhatikan ini gambar utuh. Gambar utuh itu yang ada di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya ya. Kamu akan menerima gambar yang sudah terpotong-potong seperti puzzle. Nah, ini gambarnya ya. Tugasmu adalah menyusunnya kembali jika utuh. Ya. Tapi tantangan sesungguhnya adalah kamu harus bisa menjelaskan. Intinya, kamu menjelaskan bagaimana cara kamu menyusunnya. Ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini gambar utuhnya. Nah, gambar utuh ini sudah dipecah menjadi puzzle ya. Nah, sudah dipotong menjadi puzzle, ya. Terus kamu diminta bagaimana cara kalian untuk menyusun gambar ini, menyusun beberapa gambar ini sehingga nantinya dia menjadi bentuk sama seperti gambar utuhnya. Jelaskan langkah-langkahnya. Kamu ambil gambar yang mana pertama ya, dan jelaskan kenapa kalian ambil gambar. Misalnya kamu ambil gambar yang ini ya, kenapa ambil gambar yang ini ya? Karena ambil gambar yang ada gambar atap rumah misalnya ya, itu langkah pertama. Oke, kemudian untuk langkah yang kedua itu perhatikan baik-baik bagaimana yang kamu pasang dulu ya, bagian pinggir dulu atau tengah ya, kamu jelaskan di situ. Kemudian setelah membuat potongan gambar ini menjadi gambar utuh, kamu ditantang lagi untuk bagaimana cara kalian untuk, kalau sudah utuh dia, bagaimana cara kalian untuk membuat dia lagi menjadi puzzle seperti ini ya. Bisa paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan kerja LKPD-nya. Membagi gambar menjadi puzzle. Itu hanya ilustrasi.
Pojok atas paling kanan. Sudah? Masih proses. Sudah? Kelompok 3, kelompok 2 ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Yang sudah selesai dari kelompok? 2 lagi, oke. Baik, nanti kita beri kesempatan kepada kelompok 2 dulu untuk presentasi ya. Kelompok yang lain dengan yang sesuaikan dengan jawaban yang sudah kamu tulis dalam LKPD. Oke, kelompok 2, silakan. Oke teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Langkah pertama, mulai dari potongan kamar bagian pojok kanan di atas. Langkah kedua, lalu kami cari potongan yang ada habisnya untuk menyusun bagian atas. Oke, berarti lanjut. Langkah ketiga, setelah bagian atas jadi, kami susun bagian bawah yang ada tanah dan Oke. langkah terakhir, saya pasang potong tengah yang ada gambar rumahnya. Potong, pasang potongan tengah yang ada gambar rumahnya. Berarti menurut kelompok 2, mereka punya strategi caranya itu mereka lihat dulu gambar yang ada gambar langitnya. Berarti yang ada gambar langitnya mereka susun di bagian atas. Oke, terus Langkah-langkah menentukan gambar. Langkah pertama, potong gambar menjadi 9 bagian yang besar. sama besar, betul. Oke, Langkah kedua, pisahkan bagian pojok, sisi dan tengah. oke. Langkah ketiga, ada semua potongan. Kemudian, Langkah terakhir, beri kepada teman untuk disusun kembali. betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Seperti itu ya. Kalau mau menyusun puzzle, ya, pas yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi, bahwa untuk menyusunnya itu mulai dari
rumahnya. Oke, baik. Baik, itu beberapa aktivitas yang berkaitan dengan dekomposisi, ya. Oke, baik. Setelah mengerjakan NKPD, apa yang bisa kamu simpulkan terkait konsep dekomposisi? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Apa yang kamu simpulkan terkait konsep dekomposisi? Ayo. Tidak ada yang bisa menjelaskan? Ya, saya beri kesempatan untuk berpikir dulu 1 menit. Silakan. Oke, baik. Ada yang bisa membuatkan satu kesimpulan kecil saja terkait konsep dekomposisi berdasarkan NKPD yang sudah kamu kerjakan. Oke. Dekomposisi adalah langkah-langkah yang saya buat sehari-hari. Langkah-langkah yang dibuat sehari-hari. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya, coba yang di belakang menurut kamu ya. Nana, coba. Dekomposisi adalah langkah-langkah yang saya lakukan sehari-hari. Langkah-langkah yang sering dilakukan sehari-hari itu. Ya, dalam apa? Dalam, ya, silakan. Dalam memecahkan masalah. Iya, dalam memecahkan masalah. Betul ya. Oke, baik. Oke. Baik. Coba buatkan refleksi ya. Tulis di kertas itu, tulis di kertas. Jawab 2 pertanyaan ini masing-masing ya. Masing-masing siapkan kertas. Jawab 2 pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang bagian refleksi ini, apa yang kamu pelajari hari ini tentang dekomposisi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dekomposisi bisa membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari? Iya, langsung jawab. Apa yang kamu pelajari? 2 pertanyaan refleksi ini ya. Ya, apa yang kamu pelajari hari ini tentang dekomposisi? Tulis di kertas kecil, setelah itu kumpul ya. Refleksinya. Oke. Baik. Saya minta kumpulkan lembar refleksinya. Cepat. Apa? Sudah? Oke, baik. Saya akan membacakan salah satu refleksi dari teman kalian atas nama ada yang belum kumpul? Oke, menurut si Stefanus ini menurut dia untuk pertanyaan pertama itu telah memecahkan kasus besar menjadi kasus kecil. Boleh. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dekomposisi bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari? Karena kami bisa mendengar penjelasan dan kami tidak secara langsung. Oke.
kesusahan lagi dalam menyelesaikan masalah. Oke. Oke, menurut Samuel, mana Samuel nih? Nah, menurut dia, ya, dekomposisi langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Ini pertanyaan jawab pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua itu dekomposisi membantu saya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan tugas sehingga saya bisa mengerjakannya secara terstruktur dan tidak bingung. Ya, itu menurut Samuel. Oke, yang lainnya saya rasa mirip-mirip semua ya. Oke, baik. Nah, ini untuk soal tugas nanti. Soal tugas, ya silakan dicatat. Soal tugasnya, bayangkan kamu dan teman-teman diminta membuat dekorasi kelas untuk acara Hari Kemerdekaan. Bagaimana kamu akan menguraikan tugas besar ini menjadi bagian-bagian kecil? Nah, tuliskan langkah-langkah atau bagian tugas yang bisa dibagi kepada setiap anggota kelompok agar hasilnya maksimal. Oke, ini tugasnya dikerjakan di rumah ya. Oke, baik. Coba kita buat kesimpulan ya. Dekomposisi adalah keterampilan berpikir yang sangat berguna, ya. Bukan hanya di dunia komputer saja, tapi juga dalam kehidupan nyata, ya. Dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya kita, ya. Dengan belajar mengurai masalah menjadi bagian kecil, ya, kamu akan lebih mudah menemukan solusi, ya. Merasa lebih percaya diri, ya kan? Merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan apapun, ya, baik tantangan yang besar maupun kecil. Atau dekomposisi atau mengurai masalah adalah keterampilan penting dalam berpikir komputasional, ya. Dengan membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil, kita bisa lebih mudah memahami, menjelaskan, dan memberikan pekerjaan dalam tim. Nah, ini membuat kita lebih teratur, ya, tidak cepat stres dan lebih efektif. Baik. Oke, selanjutnya adalah kalian mengerjakan tes formatif, ya. Silakan jawab, siapkan lagi lembarnya, ya. Untuk bagian A ini soalnya benar atau salah, ya. Benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Jika menurutmu benar, maka tulis benar, dan jika menurutmu salah, maka tulis salah. Pernyataan 1. Dekomposisi artinya menyatukan beberapa masalah kecil menjadi satu masalah besar. Apakah benar? Tidak usah. Soalnya tidak perlu tulis, kamu hanya perlu tulis bagian A benar atau salah. 1 itu kalau menurut kalian benar maka tulis benar. Kalau salah ya tulis salah, ya. Ada 5 nomor, ya. Silakan kerja masing-masing, ya. Jangan lupa tulis namanya di lembar jawaban. Sudah? Jawabannya kalau nomor 1 menurut kalian benar ya tulis benar. Kalau menurut kalian salah ya tulis salah.
sekarang. Ya, berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi. Tidak usah tulis dia punya soalnya, langsung tulis jawaban sudah. Nomor 1, kalau kalian jawab salah ya tulis salah. Kalau kalian jawab benar ya tulis benar. Ya. Nah, seperti ini ya. Betul. Kalau sudah yang bagian A, lanjut ke bagian B, pilihan ganda. Sudah bagian A? Belum? Kerja masing-masing. Sudah? Pilihan ganda. Apa yang dimaksud Pilihan Oh, baik. Langsung tulis saja ya jawabannya. Nomor 1 itu apakah kalian pilih A, B atau C ya? Bisa pilih A, B, C, D ya. Silakan. Sudah? 5 nomor ya. Kalau sudah selesai silakan kumpul lembar jawabannya supaya teratur satu kelompok kumpul di sana. Biar saya kumpul. Sudah?
Oke, baik. Selanjutnya saya minta satu orang untuk pimpin doa. Oke. Marilah kita berdoa. Sama-sama Bapak kami. Bapa kami di surga, dimuliakanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masuk ke dalam cobaan,